Halo guys, welcome back to my channel Heru Motovlog. Di sore kali ini gue mau nge-review Yamaha R15 V3 atau yang baru sih, yang tahun 2017 atau pemakaian kurang lebih tahun 2018, jadi udah 3 tahunan nih guys. Jadi gue mau nge-review kelebihan dan kekurangan Yamaha R15 punyanya Bro Endang. Nanti jangan lupa di subscribe punya Bro Endang di sini ya guys ya. Nanti di subscribe, nanti gue liatin atau gue taruh linknya. Nah, gue pengen tahu kelebihan dan kekurangan Yamaha R15 pemakaian kurang lebih 3 tahun nih guys. Oke guys, untuk yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu biar gue tambah semangat bikin konten-konten yang menarik. Mungkin gitu aja, ikutin terus videonya. Oke? Oke guys, kita akan nge-review kelebihan dan kekurangan Yamaha R15. Ini dia penampakannya. Ini unitnya Bro Endang. Jadi kita akan bahas satu-satu apa kelebihan dan kekurangan Yamaha R15 V3 ini guys. Jadi kita akan bahas kekurangan dan kelebihan Yamaha R15 V3. Apa aja sih kelebihan dan kekurangannya. Oke guys, baiklah kita akan bahas. Yang pertama untuk kelebihan Yamaha R15 V3 ini, yang pertama itu dari tampilannya itu lebih gagah guys. Jadi tampilannya ini lebih gagah dan lebih sporty. Tampilannya lebih gagah dan lebih sporty nih guys. Itu untuk kelebihan yang pertama. Untuk kelebihan yang kedua itu headlamp guys. Jadi headlamp sudah dilengkapi dengan teknologi LED. Nah, ini headlampnya guys. Jadi penampakan headlampnya ini sudah dilengkapi dengan teknologi LED guys. Keren sekali. Dia kelihatan sipit banget. Ini mirip banget sama kakaknya R1M. Jadi desainnya itu memang bagus sekali nih guys. Nah, jadi itu ada 2 kelebihan. Terus lanjut untuk kelebihan yang ketiga, itu desain belakang lebih keren guys. Nah, ini desain belakangnya ini lebih keren. Buritanya ini, lihat buritanya ini lebih keren. Lebih apa ya, lebih berisi lah gitu. Dan di sininya nih bolong nih guys. Di sininya nih bolong nih. Bolong, dan desain belakangnya ini lebih sporty lah, lebih bagus. Buritan-buritannya juga lebih kekar, lebih berisi. Itu untuk kelebihan yang ketiga. Untuk kelebihan yang keempat guys, kelebihan yang keempat ini di speedometer guys. Di speedometer ini sudah full digital guys. Speedometernya udah full digital. Coba kita nyalakan. Nah, ini udah full digital untuk speedometernya guys. Pokoknya ini udah bagus banget dan keren lah gitu untuk speedometernya. Untuk kelebihan yang kelima, ini sudah dilengkapi dengan teknologi variable valve actuation. Jadi udah VVI nih guys. Jadi untuk R15 V3 ini udah VVI. Apa namanya, untuk koplingnya ini empuk banget nih guys. Koplingnya empuk banget. Ya, koplingnya empuk banget dan apa ya, empuk banget dan ringan. Jadi dia koplingnya nggak berat sama sekali. Dia empuk. Terus untuk perpindahan gigi juga, perpindahan giginya itu dia apa namanya, empuk banget nih guys gitu. Itu untuk kelebihannya guys. Ada yang kurang guys. Untuk kelebihannya tadi itu dia ini sudah USD guys nih. Jadi dia sudah USD. Dia itu udah upside down sih ini. Untuk shock depannya ini, untuk suspensinya ini dia upside down. Nah, ini dia upside down. Jadi dia sudah USD. Dia udah paling unggul sih di kelasnya sih. Jadi
dibanding dengan kompetitor yang lain, dia ini sudah USD. Untuk kompetitor yang lain itu sepertinya belum USD guys. Jadi ini kelebihannya guys. Terus untuk di mesin, untuk kelebihan di mesinnya guys, ini gue bahas kelebihan di mesin ya guys ya. Untuk kelebihan di mesin itu, nah untuk kelebihan di mesin guys, jadi untuk R15 Fitri ini dia menggunakan jenis mesin liquid cool 4 stroke guys. Jadi dia menggunakan liquid cool 4 stroke SOHC. Jadi dia berpendingin guys. Jadi berpendingin SOHC itu untuk mesinnya ya guys ya, untuk mesinnya. Terus jumlah silinder 1. Nah, kapasitas mesin yang pasti 155 cc. Dan ini saya bahas tenaga ya guys. Untuk tenaga dia 14,2 kW atau 10.000 rpm guys. Jadi dia itu tenaga maksimalnya 10.000 rpm. Untuk torsi itu dia di angka 14,7 guys. Jadi torsinya itu 14,7 Nm atau 8.500 rpm guys. Jadi dia mesinnya udah cukup cukup tangguh lah, cukup maksimal gitu guys. Terus untuk suspensi depan itu USD ya guys. Jadi dia memakai telescopic forward atau inverted guys. Jadi dia suspensinya ini tadi nyaman banget ketika mau belokan atau menikung guys, ini nyaman banget. Nah, untuk suspensi belakang dia memakai suspensinya itu link monoshock guys. Jadi shocknya itu monoshock ya. Tuh di sini. Di sini dia monoshock guys. Gitu guys. Jadi dia memang udah bagus lah gitu, udah sempurna lah gitu. Nah itu sih guys, jadi itu beberapa kelebihan yang bisa saya bahas di sini. Mungkin masih ada yang lain, nanti silakan ditambahkan aja guys, ditambahkan kelebihannya atau kekurangannya apa di kolom komentar ya guys ya. Terus untuk kekurangannya guys, sekarang kita bahas untuk kekurangannya. Apa sih kekurangan dari Yamaha R15 Fitri ini guys? Nah, banyak yang bilang desain depan itu mirip dengan CBR 600 RR guys. Jadi desain depannya ini, jadi banyak yang bilang itu mirip sama CBR 600 RR. Itu kekurangannya guys. Terus kekurangan yang kedua, dia itu belum ABS guys. Jadi dia itu belum anti braking system atau ABS ya. Dia ini belum. Jadi belum dilengkapi dengan yang tipe model ABS guys gitu. Jadi dia masih seperti ini nih guys. Jadi belum ABS. Jadi untuk pengereman masih kurang, belum terlalu ini karena belum ABS guys. Jadi kalau untuk udah ABS itu dia udah maksimal banget ya gitu. Itu sih guys. Terus untuk kekurangan yang ketiga itu jok belakang itu biasanya terlalu tinggi guys. Jadi jok belakang itu terlalu tinggi. Jadi untuk boncengers dengan pengendara itu jaraknya terlalu jauh, dan yang pasti pasti agak capek guys atau agak pegal sih gitu. Itu kekurangannya guys. Jadi gitu. Nah ini jadi joknya ini terlalu tinggi guys untuk yang belakang. Karena ini motor udah dipendekin, jadi nggak terlalu tinggi guys. Itu kekurangannya guys. Terus untuk yang kekurangan berikutnya lagi, motor ini kurang cocok untuk orang yang berbadan kecil guys. Jadi kalau misalkan orangnya kecil atau pendek kurang cocok. Kenapa? Karena ini terlalu nunduk banget nih, terlalu nunduk antara stang dengan si pengendara ini terlalu nunduk, jadi pegel guys, jadi agak pegel. Jadi ini secara keseluruhan kalau menurut saya ini udah maksimal, udah cukup bagus guys gitu. Oke guys, nanti untuk yang lainnya silahkan ditambahkan di kolom komentar guys. Ini kelebihan dan kekurangan versi saya guys ya, atau ini menurut opini saya sih. Ini menurut opini saya, kurang lebihnya tadi seperti itu guys gitu. Oke guys, mungkin gitu aja tadi review dari gua. Review dari saya tadi seperti itu opini saya guys ya. Jadi itu menurut gua sih, untuk kelebihan dan kekurangannya itu seperti itu menurut gua. Jadi
Nanti teman-teman tinggal tambahkan aja apa namanya, kekurangan dan kelebihan yang mungkin terlewatkan atau belum gue sebutin, nanti teman-teman tambahkan. Oke, untuk teman-teman jangan lupa di subscribe. Buat yang belum subscribe, di share boleh, silakan. Terima kasih banyak yang udah menyimak video ini. Thank you, dadah.